dibuka oleh Brentford versus Arsenal, kemudian Man United versus Leeds, kemudian Brighton akan tandang ke Burnley, Chelsea akan menjamu Crystal Palace, Everton versus Southampton, Leicester versus Wolves. Kemudian game week di hari Sabtu ditutup oleh Watford versus Aston Villa dan ini kelewat ya, harusnya sampai sini. Oke, dan 3 pertandingan penutup di hari Minggu ada Norwich, Liverpool, Newcastle, West Ham, dan big match Spurs versus Man City. So siapa-siapa saja pemain yang Anda refer masuk di game week pertama ini? Dari kiper saya pilih Martinez. Oke. Kemudian dari sektor belakang hingga ke depan gimana? Kalau sektor back ada Disney, Arnold, Kenya, Everton sama Craswell. Terus di tengah ada Gralis, Fernandes, Salah, Traore-nya Aston Villa, sama striker Ivan Toney, muka baru. Dengan Troy Deeney, welcome back to Premier League lagi. Welcome back Troy Deeney ya. Oke. Kita lihat pramusim kemarin ya, preseason ya. Liverpool terakhir versus Osasuna. Kita tahu Liverpool menang ya. Dan Pai pasti tahu dong siapa yang kasih assist ke Roberto Firmino di gol tersebut. Nggak tertarik tuh masukin Konstantinos Tsimikas gantiin TA. Kalau belum ini sih, karena belum greget aja lihat mainnya Konstantinos Tsimikas itu. Jadi kayaknya cuma untuk khusus pramusim. Oh gitu ya? Liga kayaknya belum mumpuni. Andy Robertson itu cedera beberapa minggu ke depan dan diperkirakan Konstantinos Tsimikas yang akan mengisi pos kiri. Here we go. Draft FPL dari FPL Injury Time ya. Ada beberapa draft yang saya siapkan tergantung dari formasi ya. Jadi untuk budget keeper itu bisa dua formula ya, antara formula 4,5 atau kiper premium dengan kiper 4,0, misalkan kayak Martinez dengan Foster atau Martinez dengan Daniel Bachmann ya dari Watford. Kebetulan Bachmann juga dari musim lalu sudah jadi andalan di Watford di Championship ya. Jadi Foster ini ya ibarat kata ban serap lah kalau misalkan ini ya. Kalau misalkan Bachmann cedera nanti Ben Foster yang masuk. Oke, jadi kalau draft pertama saya udah sampai draft ke-5 kalau nggak salah nanti ke depannya. Formulanya hanya pakai yang 4,5 atau 4,0 karena pertimbangan mending saya pikir kita spending budget ke gelandang atau ke striker. Jadi kita lihat pertama ada Robert Sanchez ya. Robert Sanchez, Rudiger saya pakai hanya untuk mengcover pertandingan Chelsea lawan Palace ya, mengingat Chelsea juga di musim lalu cukup begitu tangguh di pertahanan sehingga mereka kebobolan kalau nggak salah hanya 16 gol dalam beberapa pertandingan tuh ya. Meskipun di pertandingan terakhir lawan Villarreal mereka nggak clean sheet, tapi saya tetap percaya meskipun Chelsea lawan Crystal Palace peluang clean sheet tetap ada di Rudiger. Kemudian kita ke Shaw ya, kita nggak usah tanya lah Shaw ya. Roberto Carlos kemarin tuh media Inggris mereka ngasih label itu kan nggak sembarangan juga, meskipun terkadang dalam tanda kutip ada hyperbolanya. Tapi memang secara performa Luke Shaw di Euro kemarin memang cukup menjanjikan ya, bahkan di final dia mencetak gol kan. Di pramusim juga ngasih assist ke Maguire kalau salah ya. Iya. Lawan Everton kemarin. Memang lagi on fire. Ya. Lagi dijaga momennya, jangan sampai hilang. Kemudian Vladimir Musufal ya lawan Newcastle cukup menjanjikan juga, masuk di top back four ya.
untuk sini. Kemudian Konstantinos Tsimikas. Nah, ini dia yang saya bilang Tsimikas. Yang menjadi racun bagi para FPL manager akhir-akhir ini setelah preseason yang terakhir lawan Osasuna ya. Kemudian 4 di tengah Dallas Greenwood, Fernandes Salah ya. Fernandes Salah kita nggak usah tanya lah ya, performa musim lalu bagaimana, apalagi mau Salah ya sejak datangan dari Liverpool gimana. Greenwood akan diperkirakan mengisi posisi Marcus Rashford yang cedera, so saya taruh dia di dalam squad. Dan Stuart Dallas lawan MU di Old Trafford meskipun kalah 6-2. Ada suara masjid tidak? Ada. Oh ya. Yeah. Oke. Jadi Stuart Dallas lawan MU di Old Trafford dengan skor 6-2. Meskipun kalah tapi dia tetap mencetak juga ya. Meskipun di laga kandang Leeds lawan MU hanya hasil seri ya. Kemudian di striker saya pakai formula premium mid ya, di mana premiumnya striker premium ada Harry Kane dengan 12,5. Semoga pindah ke Man City kalau jadi nggak naik ke 13,5 ya. Sekali seperti itu. Nanti. Dennings saya pikir bisa masuk ke dalam squad karena smart move yang dibuat oleh Aston Villa ya, setelah menjual Jack Grealish 100 juta pounds ke Man City. Spending budget buat beli Emiliano Buendia dan Danny Ings ya. Meskipun sisanya kita tahu lah, salah satunya Arsene kan, tapi kita kan fokus ke Danny Ings dan Emi Buendia saja. Namun untuk striker saya akan pilih Ings. Cadangan formasinya tetap ya, formulanya back sebisa mungkin dapat yang 4 dan berpeluang main di starter. Dan kabar terakhir kalau Yannick Vestergaard masih lama perampungan transfernya itu, kemungkinan besar Daniel Amartey akan main. Dan official FPL pun masukkan dia dalam scout selection. Kemudian Josh Brownhill di Burnley ya, gelandang ini 4,5, dan Obafemi striker 4,5, dan Foster kiper 4,0. Suara masjid ada tuh? Tiada suara masjid. Oh iya oke. Saya bunyi masjid di sini. Oke, next ya. Next. Oke, next dengan formasi 3-4-3 ya. Dengan Dengan nah gini dong. Dengan formasi 3-4-3, Rudiger Shaw. Shit. Tutup ini dulu. Rudiger Shaw, Alexander Arnold, TA ya. Jadi tadi Tsimikas yang strike back yang tiba-tiba muncul dengan budget 4,0, namun performa impresif di preseason terakhir. Dan Alexander Arnold dipakai sebagai back premium ya, meskipun harga memang premium sekali. Budget 7,5 bos. Namun performanya untuk Liverpool ya, dari semenjak mereka performa Liverpool balik perlahan-lahan dari paruh kedua musim ya, ini juga cukup menjanjikan. So saya taruh TAA dalam squad. Dengan komposisi gelandang dibandingkan draft sebelumnya, saya hanya mengganti Greenwood ke Grealish dengan pertimbangan Grealish itu di the flanker, kalau nggak salah saya baca, akan dengan skema Pep akan menduetkan dengan KDB, jadi itu seperti kayak KDB dengan Silva tempo hari, dengan maksud didatangkannya Jack Grealish ini. Kemudian Stuart Dallas kita udah tahu ya. Kemudian kalau mau ganti Dallas dengan Rafinya atau Jack Harrison itu boleh-boleh aja sih menurutku, karena budgetnya juga nggak jauh-jauh sekali, paling cuma Rafinya yang 6,5 ya. Tapi itu worth it lah untuk jangka ke depan, karena setelah lawan MU jadwal list juga sudah cukup ringan ya. Yap. Kemudian 3 depan Ivan Toney, Antonio, dan Ings. Ivan Toney ya seperti yang Bung Pai tadi jelaskan ya. Ivan Toney performa di Championship kemarin cukup impresif ya. Yap.
33 gol, 48 pertandingan. Wow. Itu luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Dan itu cukup menjanjikan ya untuk ditaruh di squad FPL kita. Kemudian ada Michael Antonio lawan Newcastle tandang cukup bisa dipertimbangkan juga. Dan Danny Ings yang tidak akan tergantikan dan Bravo. Oke. Oke, kita sekarang ke draft ketiga ya. Draft ketiga tetap sama 3-4-3 formasinya, namun kali ini hanya Gundogan saja yang di gelandang. Kita ganti dari Jack Grealish ya, karena pertimbangannya Gundogan juga di musim lalu dengan bangkitnya Man City setelah 11 pertandingan awal mendapatkan hasil buruk, bahkan sampai sempat di peringkat 12 klasemen ya. Kemudian Pep merubah skema dengan Gundogan lebih leluasa untuk maju ke depan dan hasilnya kita tahu sendiri. Kemudian seperti saya bilang tadi untuk Leeds, karena untuk ini adalah untuk jangka menengah ya, jangka panjang juga. Dallas kita bisa ganti jadi Harrison, atau kalau budget masih ada 0,5 lebih lagi bisa tambah Rafinha ya, karena Rafinha kan 6,5. So itu draft ketiga dari saya. Kemudian draft keempat, nah ini kita pakai formasi 3-5-2. Sebentar. Nah, oke. Kita pakai 3-5-2. Sebentar, ini ketutup dikit nggak bisa nih. Nah, oke. Oke, kita pakai 3-5-2 ya. Dengan Fernandes, Salah. Ini mesti kita bahas sedikit ini, yaitu Son Heung-min, di mana Son Heung-min cukup impresif di preseason kemarin. Jadi menjadi pertimbangan juga, mengingat pelatih baru Nuno Espirito Santo yang akan pasti membawa gaya permainan berbeda ya ketimbang dilatih Jose Mourinho sebelumnya. Yap. Dan saya pikir Son akan jadi pertimbangan yang bagus meskipun itu adalah big match lawan Manchester City. Oke, dan ini draft terakhir. Kenapa ada pertanyaan? Kenapa saya tidak mengganti Rudiger ya? Sebenarnya bisa kalau budgetnya para manajer cukup ya untuk mengganti back Chelsea ini dengan yang lebih menjanjikan ya. Misalkan back Man City, bisa aja back Man City nanti perform lagi antara John Stones atau Ruben Dias kan. Tapi saya pertimbangan ini karena ini lawan Crystal Palace dan mungkin bisa dapat poin maksimal minimal dari clean sheet ya. So jadi saya nggak ganti sampai juga. Dan budgetnya juga lumayan, maksudnya nggak mahal-mahal sekali, budget mid lah. Kalau nggak salah itu dia 5,0 ya Rudiger ya. Dan untuk gelandang 3-5-2 dari Gundogan hanya saya ganti ke James Maddison dengan pertimbangan performa Leicester kemarin juga cukup impresif ya. Apalagi ketika Maddison dan Harvey Barnes perform, itu bisa memberikan poin yang maksimal bagi para FPL manager. Oke, jadi 2 striker mid-mid ya, karena saya fokus di tengah, terutama Fernandes, Salah, Son ya. Jadi 3 gelandang premium, 2 gelandang mid. Jadi terpaksa striker budget yang mid juga, budget menengah. So jadi itu draft dari saya.